Baik, ketemu lagi dengan saya dalam inisiasi keempat kelima sekarang ya tentang, eee, perangkat keras. Nah, perangkat keras ini tidak bisa dijelaskan dengan teori saja, tapi saya mau coba langsung saja dengan memperagakan apa itu perangkat keras ya, tentang teknologi perangkat keras. Teknologi perangkat keras ini sebenarnya saya mulai saja dengan inilah ya, dengan realnya. Ini namanya motherboard ya, dalam dalam dunia perangkat keras komputer terutama kita kenal dengan ini motherboard. Ya, motherboard ini digunakan untuk mengakselerasi semua perangkat yang ada di sini yang terhubung dengan komputer itu sebetulnya. Ya, jadi kalau di dalam konsep yang pertama ada input, proses, dan output, di sini ada semua gitu ya. Tapi ini hanya untuk mengakselerasi, kenapa? Karena di belakangnya ada jalur. Jalurnya dari mana nanti kita lihat sendiri-sendiri dulu ya, satu-satu dulu. Baik. Nah, kita langsung ke materi yang berikutnya ini tentang perangkat keras. Berikutnya tentang perangkat lunak. Saya pakai yang video pertama ini untuk perangkat keras saja dulu. Karena kalau digabung cukup panjang tentunya, nanti bosen sendiri ngelihatnya gitu ya. Oke, baik. Ini seadanya saja dulu ya, tentang perangkat keras. Mudah-mudahan teman-teman bisa, mengerti tentang modul perangkat kerasnya. Yang sudah biasa bongkar komputer pasti sudah tahu lah ini perangkat keras. Tapi yang saya pengen kasih lihat, eee, sama teman-teman bahwa ada proses inputnya. Oke, kita mulai dengan proses input yang kemarin kita pelajari ada input dan ada proses, ada output ya. Nah, proses input kita bisa lihat di sini. Ini disebut dengan port eksternal. Port eksternal atau input eksternalnya ke dalam sini gitu. Jadi berbagai input ada di belakang sini. Ya, di dalam komputer Anda belakangnya ada ini. Mungkin yang sudah terbiasa dengan menggunakan laptop, inputnya ada di samping kiri dan kanannya ya, inputnya termasuk keyboard sebenarnya input ya, tapi kita lihat dulu dari belakang sini. Ya, kalau colokan-colokan ini mungkin, sebagian sudah pada ngerti ya, tapi kayak ini saya ambil yang lengkap ya, karena untuk apa? Untuk mengetahui dasar-dasar komputernya. Oke, input dasarnya adalah sambil saya contoh dulu ini RJ45. RJ45 ini buat jaringan. Ketika Anda menginput data-data jaringan komputer ada di sini, ya. Jaringan komputer itu nanti kita di selebihnya ada yang disebut dengan local area network, wide area network. Local area network begini, kalau misalkan Anda membuat sebuah jaringan untuk sebuah kantor saja gitu ya. Satu bagian ke satu bagian tuh jelas gitu ya. Misalkan Anda bagian keuangan dihubungkan kemana, nah menghubungannya dengan ini. Kemudian bagian produksi menghubungannya kemana, nah dihubungkan dengan ini ya. Nah, perangkat-perangkat yang di sini dihubungkan langsung bisa ke berbagai hal ya. Jadi ini inputnya optimal sekali dia RJ45. Termasuk salah satunya adalah internet. Anda berhubungan lewat sini. Ya mungkin yang teman-teman sekarang udah biasa pakai gunakan WiFi aja Pak. Iya WiFi. Tapi WiFi ada keterbatasannya gitu ya. Kalau cabling nggak terbatas selama kabelnya itu, connect dengan baik gitu dan bisa ke peralatan apa saja selain dari itu. Apalagi komputernya udah beda ya, komputer yang kita kan PC standalone atau PC yang terhubung dengan internet. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan lain tentunya ada jenis-jenis tertentu ya PC-nya, misalkan mainframe. Mainframe tuh penuh dengan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah ini sih Anda sering lihat ya, ini sih, USB punya ya, bukan bukan flash disk ya disebutnya, kalau flash disk ini ya, penyimpanan ya, flash disk. Ini colokannya ya, Universal Serial Bus namanya. Itu, ini, disebut dengan port eksternal ya, dipakai di mana, jadi universal dia, untuk apa aja bisa pakai, makanya USB banyak dipakai gitu ya. Nah ini Universal Serial Bus. Ya bus itu adalah konektor ya sebetulnya bukan itu ya, dia 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 penghubung namanya ya kalau di komputer tuh seperti itu. Kemudian ini, ada ini.
Nah, ini mungkin Anda kenal dengan ini sih gampang, ini dikenal dengan, kabel VGA ya, kabel ke monitor. Ini khusus untuk monitor, jadi Anda mau melihat monitor sambungannya VGA, VGA ini ya. Ke monitor-monitor itu, sambungannya VGA. Nah, yang baru-baru bukan VGA, namanya HDMI ya. Saya punya salah satu penghubungnya HDMI itu seperti ini sama juga tuh. Ini lebih 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 ini ya, kalau HDMI lebih ke keterhubungannya lebih lebih bagus kalau yang sekarang punya HDMI ya. Nah, ada yang, VGA tuh VGA gitu ya, ada yang HDMI gitu ya, ya macam-macam jadinya ya. Oke lanjut, USB juga sekarang udah macam-macam, ada 1, 2, 3 serialnya ya, rilisnya ya, gitu ya. Karena yang lebih bagus yang 3 memang, karena dia kan lebih bisa mencakup semua, mulai dari gambar segala macam. Nah yang ini VGA, nah ini yang jarang dilihat sama teman-teman. Wah ini port ya, ini komputer dot matrix yang panjang sekali ya, tapi ini sebenarnya portnya lengkap. Nah kalau di kami ini bisa dimasukkan sebagai alat peraga juga ya, menerima sensor, membuka sensor, menutup sensor, ini pakai ini. Jadi banyak, fungsinya ini sebetulnya, tapi sekarang sudah jarang dipakai karena orang lebih nggak ke sini bermainnya ya, di tempat-tempat yang lain gitu ya. Ini udah jarang dipakai, tapi ini komputer besar, dot matrix yang besar yang bisa di-printing besar, ini lebih lengkap sebetulnya ya. Karena di sini ada input satu, input 2, tapi sudah jarang dipakai ya. Kalau yang ini juga sama, VGA out-nya ya, VGA out-nya ya. Kemudian ini PS2, ini buat mouse, mouse-nya sekarang USB semua. Zaman dulu mouse itu PS2, dia lingkaran bentuknya, jadi ini PS2 ya, disebutnya PS2 karena apa, dia lingkaran, titik-titiknya gitu ya, ini PS2. Ini buat mouse. Nah itu kira-kira yang buat input ya, buat bagaimana Anda, menginputkan data ke dalam sini. Eksternal, dia eksternal ya. Ada juga yang eksternal tapi adanya di dalam, di bagian dalam motherboard seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini juga ya. Nah, kita lihat yang ini dulu. Ini yang panjang ini kebetulan saya pakainya ini, komputernya udah agak lama kuno ya. Ini yang menggunakan untuk RAM. RAM ini adalah penyimpanan penyimpanan ya, media penyimpanan RAM-nya. Ada RAM, ada ROM. RAM itu random access memory. ROM itu ini, ROM ini BIOS. Ya, jadi kalau Anda melihat BIOS itulah ROM. ROM itu pabrikan, nggak bisa dihapus datanya. Kalau ini bukan datanya, programnya nggak bisa dihapus, dia cuma bisa disetting. Kalau Anda pas lagi restart pencet del 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 atau F2 itu di komputer atau di laptop Anda, tergantung ya ada yang F10 juga, ini biasanya keluar BIOS. BIOS itu buat setting seluruh, jaringan ini untuk ngelihat ngelihat apakah terhubung dengan apa ya, perangkat kerasnya terhubung dengan hard disk dengan baik, dengan monitor dengan baik, atau dengan, perangkat-perangkat yang lain dengan baik. Nah itu BIOS ya. BIOS pabrikan ya, nggak bisa diinikan, dia berupa chipset, bukan prosesor, dia chipset. Ya, nah ini RAM, random access memory ini yang kita pakai, ini yang biasanya diganti-ganti orang, ada yang 4 giga, ada yang 2 giga, ada yang 8 giga sekarang ini ya. Ya ini untuk pemrosesan ketika Anda ambil data di dalam sebuah Word misalkan, ini disimpan datanya sementara dan sifatnya volatile. Volatile itu namanya, dia berfungsi ketika ada listrik, kalau nggak ada listrik dia nggak berfungsi gitu ya. Nah gitu ya, ketika ada listrik dia berfungsi dan, hilang datanya ketika nggak ada listriknya, nah disebut volatile. Nah ROM sendiri atau, eee, ya ROM yang di sini ya, yang ROM di sini saya jelaskan ROM. ROM ada jenisnya macam-macam, ada ROM biasa, ada EPROM ya, erasable, programmable, random access memory ya.
Jadi bisa di-erase, bisa diprogram. Ada yang bisa di-erase doang, ada yang bisa di-erase sama di-programmable. Caranya memprogramable diinjek dia biasanya ya, diinjek di electrical, secara kelistrikan dia diinjek gitu ya. Nah, program itu diinjak sama sekali biasanya di-update. Ada caranya, tapi hati-hati ini kalau mengupdate ini. Kalau kita di komputer orang biasa biasanya menggunakan dengan cara nge-update BIOS gitu, tapi hati-hati dengan kelistrikannya. Kalau hal listriknya mati, berarti seluruh komponen di sini mati, dia nggak bisa. Ini kalau nggak berhasil nge-update ini, seluruh komponen yang di sini mati, gitu ya. Komponen yang di sini udah nggak bisa berfungsi karena kuncinya di sini. Nah, makanya saya sering sebut ini jantungnya komputer di sini ya. Dia otomatis soalnya semua berjalannya. Nah, ini RAM. Kalau ini cuma RAM. Nah, yang di HP-HP Anda itu RAM sebetulnya ya, adanya RAM di sini. Nah, kalau yang di HP kan sudah injek juga dia. Nah, kemudian ada ini. Nah, ini ya. Ini PCI Express disebutnya. Kalau kamu menyebutnya PCI Express. Ini RAM yang digunakan untuk VGA. Ya, kadang-kadang, kita bilangnya, ini buat VGA card-nya ya, VGA card-nya, tapi ini RAM-nya, PCI Express namanya. PCI Express. Jadi kalau Anda pakai ini kecepatan karena gini, kecepatan, dalam memori di dalam visual itu cepat sekali ya, cepat sekali. Jadi bukannya kayak, cuma teks gitu yang diem terus berubah lagi, teks berubah, enggak. Dia kalau visual kayak film-film gitu, apalagi game-game 3 dimensi, itu makannya berat. Nanti kita cerita lagi tentang frame kalau kita sempet ya, ini ada frame-nya ya, berapa frame berapa. Nah, kalau Anda lihat ini ada baterai. Baterai ini buat apa? Ini baterai BIOS sebetulnya. Ini buat mengendalikan ini, gitu ya. Jadi ketika Anda ini, dia nggak mati sebetulnya ini, ya nggak mati. Dia buat nyimpen data di sini. Gitu ya, settingan-settingan ada di sini. Makanya kalau ininya dicabut, settingan ini nggak bisa berfungsi gitu ya. Nah, ini pakai BIOS. Nah, gitu ya. Nah, beberapa hal lain nanti saya cerita. Nah, ini buat kelistrikan ya, ini buat kelistrikan. Ya, nanti untuk kelistrikan ini juga ini kalau ini Anda kalau yang ini yang lama ya, ini pakai kabel buat saya nggak ambil contohnya, ada sih saya contohnya ya. Nah, ini kayak kabel begini, ini kabel kabel data ini sebenarnya kabel ke harddisk nih. Ini sekarang harddisk, tapi yang harddisk sekarang udah nggak gini, dia pakai kabel SATA. Saya nggak bawa contohnya, nanti saya ini contoh, sekarang punya udah nggak kayak gini, ini saya pakai yang lama ya. Sekarang kabelnya kabel SATA yang merah kecil gitu ya, kabel SATA. Ini juga sama buat harddisk. Nah ini kira-kira seperti ini. Nah, prosesornya sendiri buat alat pikir di mana ini prosesornya. Nah, saya ambilkan yang lain ya buat prosesor supaya bisa lihat gitu. Nah, ini saya ambil tipe lain yang ada tadi, prosesornya itu tuh prosesor tanam soalnya jenisnya kecil ya. Ada beberapa prosesor tanam. Nah, ini prosesor. Jadi kalau Anda ambil prosesornya bisa seperti ini. Nah, ini prosesor. Nah, di sinilah tempat prosesnya atau Central Processing Unit yang disebut itu. Nah, ingat komputer kita itu jalannya digital ya. Komputer kita itu jalannya nah ini prosesornya. Jadi kalau Anda mau lihat prosesor ini seperti ini. Nah, prosesor ini juga gampang panas gitu ya. Jadi gampang panas. Jadi waktu instalasi prosesor ini biasanya dibarengi dengan ini kipas. Ini kipas prosesor dan pendinginnya ya, kipas prosesor dan pendingin. Ini pendingin, ini kipasnya. Karena prosesor gampang panas, Anda pakai buat memproses ya. Jenis-jenis prosesor yang gampang panas tuh kayak AMD itu gampang panas. Memang kecepatannya bagus, tapi dia gampang panas karena memang bahannya makin makin rentan bahannya sehingga begitu dikasih proses agak prosesnya macam-macam seperti 3 dimensi gitu, itu pasti makan makan ini ya. Suhunya akan makin tinggi gitu. Nah, ini kira-kira seperti itu tentang prosesor ini. Kemudian saya sampaikan juga beberapa hal, contohnya seperti ini.
Nah, yang tadi RAM itu adalah, memori yang menempel di sini, tapi kalau memori-memori lain yang eksternal juga banyak ya, yang RAM itu tidak permanen nyimpen memori. Nah, kalau ketika Anda mau permanen ya kayak kayak gini, ini yang Anda lihat ini hard disk, ya, hard disk. Nah, hard disk sekarang kan udah kecil-kecil kayak gini ya, kecil-kecil. Ada juga hard disk yang besar memang, hard disk besar yang buat PC itu biasanya besar-besar, saya nggak ada contohnya ya. Ini buat kalau nah ini nih. Nah ini hard disk yang saya ambil dari rusak ya, ini udah rusak, saya kasih tanda rusak. Tapi ke hard disk-nya yang besar-besar biasanya kalau buat PC, agak besar dia, karena dia kan daya tampungnya butuh besar ya. Nah seperti ini hard disk juga ya, jenis hard disk itu macam-macam ya, tergantung kapasitasnya dia penyimpanannya apa. Nah sekarang kapasitas hard disk kan mulai dari kilo, mega, giga sama tera, sekarang sudah sampai tera. Nah, atau udah tera itu hati-hati Anda memakai tera. Jadi ada harddisk-harddisk tertentu yang seperti ini yang portable, biasanya Anda nyimpannya di portable, karena ada colokan di sini disambung dengan kabel ya, dengan cabling. Nah, itu portable. Jadi, harddisk juga macam-macam, tempat penyimpanan ada yang seperti ini. Nah, ini juga tempat penyimpanan di micro SD ya, micro SD namanya ya, ada yang micro SD yang kecil sekali juga ada. Nah, sebenarnya ada yang kayak gini, ada yang ini namanya flash disk. Kalau flash disk itu penyimpanan juga, tapi dia bentuknya bukan piringan. Kalau ini cakram, dalamnya cakram. Ya, kalau ini dalamnya cakram. Dia jadi ada piringannya. Tapi kalau ini bukan cakram, dia tempat penyimpanannya seperti rak-rak di dalamnya gitu ya. Ada tempat penyimpanan digitalnya dan dia sifatnya processing sebetulnya ya. Tapi dia, bisa menyimpan memori sama kayak RAM tadi, tapi ini permanen gitu. Bisa menyimpan tanpa ada listrik, dia bisa menyimpan. Nah, itu perbedaan-perbedaannya dan teknologi perangkat kerasnya, masih banyak sebenarnya teknologi perangkat keras yang Anda harus ketahui dalam komputer, tapi mungkin waktunya nggak banyak. Saya hanya menjelaskan sedikit saja tentang, teknologi perangkat keras, karena, dunia komputer sekarang udah sangat hebat. Nah, kalau buat saya yang ini juga sekarang sudah prosesor ya, udah pakai prosesor dan ini sudah komputer dan udah optimal, orang lebih banyak bisa pakai ini, gimana yang lain. Nah, jaringannya dia kan jaringannya berbeda. Nah, yang tadi saya bilang adalah jaringannya tadi seperti itu ya. Kalau orang yang butuh kapasitas-kapasitas besar tentu nggak bisa pakai ini, gitu ya, kapasitas besar. Ya contohnya Anda seorang gamer gitu ya, seorang gamer nggak mungkin pakai ini doang. Nah ini hanya ini saja, tapi, beberapa bisnis juga nggak bisa pakai itu dia, harus pakai prosesor. Karena dia butuh kapasitas, butuh kecepatan, butuh jaringan yang cukup bagus gitu. Kalau hanya mengandalkan ini nggak mungkin karena terlalu terlalu riskan gitu ya. Nah itu saja saya pikir, eee, penemuan kali ini secara teoritis, eee, kita sudah ketemu yang namanya input, kemudian prosesnya, kemudian cara menyimpannya, storage itu tadi storage ya, tempat penyimpanan hard disk, flash disk, micro SD ya, kemudian banyak hal-hal kayak gitu ya, nanti outputnya itu printer kayak kayak gitu ya. Nah, output juga bisa berupa apa ya, foto, kamera, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ini kan input juga ya, input kamera gitu ya. Nah, berbagai macam sekarang komputer itu dalam bentuknya sudah sangat kecil-kecil dibandingkan dulu yang besar-besar. Nah, ini, teknologi perangkat keras ini seperti ini kira-kira. Detailnya nanti Anda bisa lihat sendiri di YouTube atau di mana ya. Karena ini hanya sekelumit saja yang saya bisa bagikan bagi Anda tentang teknologi perangkat keras. Sekalian saya memperagakan isi dari, komputer Anda tuh apa saja gitu ya. Baik sampai sini saja dulu, inisiasi kali ini. Tetap sehat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jauhi kerumunan, dan banyak cuci tangan. Baik, salam sehat.